Selamat pagi, salam merpati lovers. Nanti ya, berantakan rambut. Aduh. Video yang bakalan kita angkat kali ini, kawan kita bertanya, Bang, target minimal merpati itu belajar gandeng setelah rampas atau sebelum rampas? Atau memang sudah terbangan berapa meter sudah boleh digandeng? Nah, ini ada pertanyaan yang pintar. Sesuai pengalaman kita, nanti kita jawab. Kalau memang ada kawan-kawan yang mau sharing tentang pertanyaan ini, saya tunggu di kolom komentar. Dan semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam merpati lovers Indonesia. Semoga saya selalu di luar sana dan lancarkan rezekinya tanpa terkecuali. Viti sesuai opening awal. Sebelumnya terima kasih banyak untuk yang udah subscribe, like, komen, yang udah mampir, yang udah bantu jawab, saling curhat. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat deh untuk yang baru belajar main burung ataupun yang udah lama. Intinya semuanya bermanfaat, gitu ya nggak? Sesuai pembahasan opening awal, langsung tanpa basa-basi. Bang, merpati yang sudah rampas itu boleh digandeng, boleh diajarin gandeng atau enggak, dari jarak berapa meter? Atau memang sekiranya merpati tersebut bahan belum rampas baik, apa boleh digandeng? Itu suara ibu-ibu berisik di luar ya. Lanjut deh. Kita bahas yang pertama. Burung belajar gandeng dari bahan sampai setelah rampas piik itu boleh diajarin gandeng nggak pas dia masih belum rampas piik? Kalau saya terus terang, kalau ngelatih piik atau masukin piik ke lapangan itu di lar 2. Lar 2 atau lar 3 oke lah gitu ya. Tapi di lar 2 dan lar 3 itu cuman lob-lob tipis. Atau paling jauh ya jarak-jarak 10 meter. Di lapak itu udah paling jauh di lar 2. Berikut juga nanti saat dia lar 1 juga begitu. Paling jauh 10 meter. Itu lop-lopan depan aja terus. Nggak pernah jauh atau nggak pernah lebih dari itu. Itu kalau memang sekiranya dia masih piik lar 1. Nah bang, apa nggak kelamaan? Tenang. Kalau kita sudah tahu hasil ternakan kita udah tahu karakter indukan, kita udah pernah tahu hasil anaknya bagaimana sistem latihannya, itu nggak bakalan terlambat. Yang namanya orang bilang, oh nanti telat, nggak, tenang aja. Dan bukan konsep ya, dan penjelasan yang berikutnya, kalau saya pribadi, setelah rampas, itu barulah dilatih perlahan. Sambil cari tenaga, sambil menghafal track, sambil gandeng. Nah, jadi nggak perlu bingung kawan kita ini. Disitulah setelah rampas baru fokus tahap latihan. Nah, kalau memang pertanyaannya kayak awal tadi, ada jarak tertentu nggak sih si merpati tersebut mulai diajarin gandeng? Oke, nggak semua merpati segitu mudah diajarin gandeng. Kita ambil langkah yang paling sulit aja. Karena kalau yang paling mudah itu mungkin banyak banget yang udah bisa mengatasinya. Kalau merpati tersebut susah gandeng di kondisi yang saat itu sudah rampas piik, ajarkan merpati tersebut gandeng dari jarak 200 meter. Atau kalau memang kejauhan 100 meter. Dari jarak 100-200 meter mulai diajarin gandeng. Kalau saya sih kira-kira 200 meter ya. Itu mulai diajarin gandeng walaupun ya kondisi sudah rampas piik, karena baru tahap pelatih bahan ya, itu udah mulai diajarin gandeng. Jadi nggak nunggu nanti rampasan kedua, nggak. Kalau rampasan kedua targetnya udah jadi. Jadi rampasan pertama menuju rampasan kedua targetnya udah jadi. Itu yang harus jadi konsep kita gitu. Jadi kita harus signifikan gitu. Kalau dalam pelatihan kayak gitu memang harus konsisten. Nah, dalam saat tahap dia penghafalan jalur atau penghafalan trek sambil cari tenaga, misalkan dia sudah terbang di jarak 500 meter, jangan diterusin lagi. Tarik ulang lagi di jarak 100 atau 200 meter, tapi dikasih gandengan. Karena apa? Kalau dilebihin lagi dari jarak 500 meter, berharap dikasih gandengan, si bahan player kita ini berharap bisa cepat menghafal track, nanti takutnya apa?
kebiasaan dia ngikutin gandengan. Itu yang terjadi banyak di luaran sana. Ya, itu banyak banget terjadi di luaran sana. Kenapa? Banyak yang curhat, bang, merpati gue kok ngikutin gandengan terus nggak mau mandiri. Nah, itu masalahnya, bang. Karena apa? Karena tahap latihnya terlalu sering mengandalkan gandengan. Itulah kenapa kalau mau ngegandeng burung ya, mulai dari tahap 100 atau 200 meter, kalau saya 200 meter sampai 500 meter. Itu dikasih gandengan. Nah, boleh rutin, misalkan 3 kali kasih gandengan, sekali enggak, atau 2 kali kasih gandengan terbang, sekali enggak, gitu. Jangan terus-terusan dari awal latih sampai selesai ngelatih itu dikasih gandengan terus, enggak gitu. Nantinya kebiasaan, apalagi burung muda masih 0 nih IQ-nya nih, harus kita yang ngisi. Itu berisik amat sih di luar sana. Jadi kalau memang pertanyaannya setelah 500 meter itu boleh digandeng apa enggak? Masih boleh ya. Masih boleh, cuman sesuai apa yang saya bilang. Jangan terlalu sering dikasih gandengan. Kebiasaan dikasih gandengan itu nanti apa? Efeknya kayak yang kita sebutkan tadi di pertengahan video. Kebiasaan nungguin gandengan. Kalau memang sekiranya udah dilihat si merpati tersebut udah hafal track, ini bahan ya yang kita omongin ya. Kalau merpati tersebut udah hafal track, sekiranya dari setar sampai di lapak, kalau ke patek, kalau sudah hafal track itu nggak perlu digandeng lagi. Yang penting dia udah kelihatan stabil, udah kelihatan mental gandengnya udah berani, engkel. Itu yang harus diperhatikan. Jadi nggak sembarangan ngajarin gandeng dari 0 terbangan, dari menghafal track sampai setar terus digandeng, terus alasan jari nguntulan biar ngelatih ngolong. Itu ada lagi konsepnya beda. Kalau kita ini konsepnya sekarang belajar gandeng. Jadi kesimpulannya, lob tipis dari bahan sampai jarak misalkan 500 meter. Kalau 500 meter jadi engkel udah lurus menuju patek, lob ulang di jarak 200 meter, kasih gandengan. Kasih gandengan sampai 500 meter, sampai dia ngegandeng itu lancar. Sampai lancar sama gandengannya. Selanjutnya, kalau memang mau dituntut pakai untulan sampai di star, silakan, tapi jangan terlalu sering digandeng. 2 kali gandeng sekali sendiri, 2 kali gandeng sekali engkel gitu, atau 3 kali gandeng sekali engkel. Itu yang benar. Jadi jangan terus-terusan dikasih gandengan. Kebiasaan bos manja. Apalagi kalau udah star, misalnya kan udah sering banget pulang dari star sampai lapak selalu lurus, itu mendingan di engkel. Karena apa? Karena nanti efeknya kalau memang dia udah jadi pas lomba itu enak banget ninggalin awal. Itu kebiasaan. Memang ngelatih engkel itu sampai setar itu berat banget, bahkan butuh proses yang agak lama. Tapi hasilnya memang benar-benar memuaskan. Burung nggak mau digandeng, setiap dilepas dari star langsung menuju sendiri. Itu yang paling enak. Cuman agak jarang sih punya yang kayak gituan atau betah ngelatih yang kayak gituan. Dan konsep pemahaman pertanyaan di kolom komentar tentang jawabannya juga sudah saya jelaskan. Saya rasa cukup pagi ini. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.